Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kelompok 8 akan membahas mengenai tujuan, manfaat, dan jenis kemitraan sekolah. Kelompok 8 terdiri dari Rizka Agustia Dewi, kemudian saya Rizky Fajar Pangayuman, selanjutnya ada Salsabila Atia Nurfaiza, dan yang terakhir ada Setianingrum Triwulandari. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai tujuan dari program kemitraan. Tujuan secara umum dilakukannya program kemitraan itu untuk melakukan kerjasama dan program pendidikan yang selaras di keluarga, masyarakat, dan juga sekolah. Sebagai trisentra pendidikan untuk mewujudkan ekosistem pendidikan yang mampu menumbuhkan karakter dan budaya berprestasi peserta didik. Jadi tujuan umum dari program kemitraan ini yaitu untuk membangun ataupun menjalin kerjasama tentunya yang berhubungan dengan program pendidikan yang akan dilaksanakan suatu sekolah di tingkat keluarga, masyarakat, dan juga sekolah itu sendiri. Sehingga dengan terjalinnya kemitraan ini akan menimbulkan karakter dari peserta didik itu menjadi baik dan juga akan timbul budaya berprestasi dari peserta didik. Selanjutnya untuk tujuan khususnya itu yang pertama untuk menciptakan jalinan kemitraan yang kuat antara sekolah, keluarga, dan juga masyarakat untuk memberi dukungan berupa lingkungan belajar yang mampu membangun potensi anak secara utuh. Nah, jadi ketika terjalin kemitraan antara sekolah dan juga keluarga ataupun juga masyarakat, itu nanti diharapkan lingkungan keluarga dan juga masyarakat ini bisa memberikan dukungan berupa lingkungan belajar yang kondusif dan lingkungan itu mampu mengembangkan potensi dari siswa secara utuh. Yang kedua itu keterlibatan orang tua atau wali diharapkan meningkat dalam mendukung keberhasilan pendidikan anak di rumah dan di sekolah. Nah, jadi ketika kemitraan ini terjalin dengan baik, maka akan berakibat kepada wali mendukung keberhasilan pendidikan di rumah, apalagi dengan keadaan pandemi COVID seperti sekarang ini. Ketika guru memberikan suatu tugas ataupun materi yang belum bisa dipahami dan cenderung siswa itu mengalami kesulitan, maka ketika terjadi kemitraan yang baik antara sekolah dan juga keluarga, kalau di sini itu keluarga akan memantau dan juga membantu anak ataupun mendampingi anak dalam belajar, dan itu nanti akan memberikan suatu pemahaman kepada anak ketika mereka dalam keadaan yang sedang bingung. Nah, di sini ketika itu terjadi maka akan menyebabkan keberhasilan pendidikan anak di rumah dan juga di sekolah tentunya. Untuk yang ketiga itu untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam mendukung program pendidikan di sekolah dan di masyarakat. Nah, di sini ketika sekolah nantinya akan mengadakan program-program tertentu yang tentunya itu untuk mendorong ataupun mengembangkan potensi ataupun dari segi menambah wawasan siswa ataupun ilmu dari siswa itu sendiri, maka ketika terjadi kemitraan yang baik, itu keluarga akan langsung tahu dan mendukung secara penuh, entah itu ketika sekolah meminta iuran ataupun sumbangan untuk menjalankan suatu program tertentu, maka ketika kemitraan yang ini terjalin dengan baik dan keluarga mudah memahami apa maksud dari program yang akan dilaksanakan, begitu pula dengan masyarakat, itu nanti program yang akan dilakukan menjadi mudah terrealisasi dan memberikan manfaat yang sangat besar. Manfaat program kemitraan. Manfaat program kemitraan bagi peserta didik. 1. Anak mampu mengembangkan rencana masa depan yang realistis. 2. Tingkat kelulusan dan partisipasi anak dalam memasuki sekolah pada jenjang berikutnya lebih tinggi. 3. Meningkatkan kemampuan prestasi peserta didik dan menurunkan angka drop out. 4.
tingkat kehadiran peserta didik lebih tinggi dan kesempurnaan pekerjaan rumah lebih terjamin. Manfaat program kemitraan bagi sekolah. Yang pertama, menjadikan para guru lebih baik moralnya dan tingkatannya lebih tinggi dari orang tua. Lalu, dukungan akan diperoleh sekolah terlebih dari keluarga dan reputasi yang tinggi di masyarakat. 3. Seluruh sivitas akademik di sekolah memiliki performa yang jelas. Dan yang terakhir, sekolah dapat mempercepat keberhasilan pembentukan performa siswa. Yang selanjutnya yaitu manfaat program kemitraan bagi orang tua dan masyarakat. 1. Orang tua dapat terpenuhi harapannya akan pendidikan bagi anak di sekolah. 2. Masyarakat akan terbantu dalam mengatasi berbagai masalah sosial. 3. Penilaian orang tua dan masyarakat kepada para pendidik meningkat dan sikap mereka terhadap program-program lebih positif. Yang keempat, beban orang tua menjadi berkurang, baik beban psikologis maupun finansial. Kepercayaan kepada sekolah pun meningkat. Model kemitraan. Model kemitraan secara operasional dikembangkan atas dasar pendayagunaan potensi sumber-sumber keluarga dan masyarakat secara kolaboratif untuk memenuhi kebutuhan peserta didik di sekolah. Di sini, anak mandiri dan berbudi pekerti merupakan wujud hasil kerjasama dari guru sebagai penyemangat, pemerintah yang peduli, warga peduli, organisasi profesi yang suportif, sekolah yang kondusif, industri suportif, dan orang tua yang Baiklah, peduli. saya akan meneruskan presentasi dari rekan saya. Jadi di dalam model kemitraan itu, pihak sekolah memiliki 3 peranan. Yang pertama yaitu pemrakarsa dalam kemitraan, yaitu pihak sekolah itu adalah pihak yang mengawali membangun kemitraan, misalnya pada hari pertama masuk sekolah. Jadi sekolah dalam hal ini diwakili oleh wali kelas memimpin pertemuan dengan orang tua untuk membahas program sekolah dan agenda pertemuan dari orang tua. Lalu yang kedua ada fasilitator kemitraan. Jadi pihak sekolah adalah pihak yang memfasilitasi kemitraan dengan keluarga dan masyarakat agar dapat terwujud. Misalnya, sekolah menyediakan tempat penyelenggaraan pertemuan dengan orang tua atau wali. Yang ketiga ada pengendali kemitraan. Jadi, pihak sekolah adalah pihak yang mengendalikan kemitraan secara proaktif agar kemitraan itu terus berjalan dengan baik. Misalnya, sekolah dapat mengevaluasi perubahan perilaku orang tua dalam keterlibatannya mendukung proses pendidikan peserta didik di rumah. Nah, untuk yang pihak keluarga atau orang tua dan wali, itu diharapkan mampu membantu dan mendukung peserta didik dengan membimbing, mengerahkan, memotivasi, dan melakukan tindakan mendidik lainnya yang selaras dengan program pendidikan sekolah. Untuk pihak masyarakatnya sendiri, dia itu dapat menyediakan research atau sumber daya dan volunteer yang dapat dimanfaatkan sekolah dalam mengoptimalkan proses pendidikan. Jadi, misalnya adalah salah satu tokoh masyarakat menjadi narasumber dalam kegiatan kelas orang tua, dapat juga menjadi guru model atau konsultan bagi pihak sekolah. Jadi, kolaborasi trisentra pendidikan yang terdiri dari sekolah, keluarga, dan masyarakat ini diharapkan dapat membentuk ekosistem sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan sehingga tumbuh kembang fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik itu dapat terjamin. Kemudian selanjutnya adalah bentuk dari kemitraan. Jadi bentuk kemitraan itu ada dua. Yang pertama kemitraan pendidikan dalam keluarga dan kemitraan pendidikan dalam masyarakat. Nah, pada bagian kemitraan pendidikan dalam keluarga, biasanya partisipasi orang tua dalam pendidikan itu umumnya berwujud dukungan orang tua dalam bentuk pendanaan dan berperan dalam hal-hal tertentu dalam pendidikan, seperti menghadiri kegiatan anak, mengantar dan menjemput anak ke sekolah, lalu membayar uang sekolah.
Nah, partisipasi orang tua, apapun latar belakangnya, itu cenderung dapat meningkatkan pencapaian hasil pendidikan siswa. Kemudian, manfaat kemitraan orang tua dalam pendidikan bagi orang tua itu sendiri adalah lebih tanggap dan peka terhadap kebutuhan sosial, emosional, dan perkembangan intelektual anak karena orang tua itu melakukan interaksi dan diskusi dengan anaknya. Lalu, semakin percaya diri dalam mengasuh anak. Lalu yang ketiga, mendapat pengetahuan dan pemahaman tentang perkembangan anak. Nah, yang keempat, memiliki pemahaman yang baik mengenai peran guru dan kurikulum di sekolah. Kemudian yang kelima, lebih semangat membantu anak dalam belajar karena orang tua tahu apa kesulitan anak. Untuk yang keenam, meningkatkan kepedulian dan kebulatan tekad serta komitmen orang tua terhadap sekolah. Dan yang terakhir, menjadi lebih sadar dan aktif dalam memberikan perhatian kepada anak. Nah, kemudian ini ada beberapa bentuk kemitraan sekolah dan keluarga. Yang pertama adalah penguatan komunikasi dua arah. Nah, penguatan komunikasi dua arah ini bertujuan untuk mendapat informasi dan masukan tentang perkembangan peserta didik. Komunikasi ini terjadi baik dari keluarga kepada sekolah maupun sebaliknya dari sekolah kepada orang tua. Nah, untuk cara melakukannya sendiri dapat menggunakan berbagai bentuk dan media, misalnya dituliskan secara rutin melalui buku penghubung, kemudian pertemuan rutin antara wali kelas dengan orang tua, atau komunikasi dalam wadah paguyuban orang tua per kelas. Komunikasinya juga bisa melalui media sosial, misalnya dengan SMS atau WhatsApp, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada pendidikan orang tua. Pendidikan orang tua ini bertujuan membantu orang tua dalam membangun kesadaran akan pendidikan anak, termasuk diantaranya mengembangkan lingkungan belajar di rumah yang kondusif. Kemudian, kemitraan ini dapat berupa kelas orang tua yang rutin dilakukan di sekolah atau masyarakat. Kelas ini diharapkan mampu membantu orang tua untuk memperoleh pemahaman yang benar mengenai kondisi anak dan upaya apa saja yang dapat dilakukan, kemudian meningkatkan peran positif dan tanggung jawab orang tua, mengatasi permasalahan peserta didik, dan yang terakhir adalah meningkatkan kerjasama antara orang tua dan sekolah dalam mengatasi permasalahan peserta didik. Untuk yang ketiga, bentuk kemitraan sekolah dan keluarga adalah kegiatan sukarela. Jadi kegiatan sukarela ini bertujuan menyalurkan aspirasi masing-masing pihak, ini termasuk sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam mendukung dan membantu kemajuan pendidikan. Yang terakhir adalah belajar di rumah. Jadi dalam kemitraan ini, sekolah mengkomunikasikan materi yang sebaiknya diperkaya dan diperdalam kepada orang tua di rumah. Untuk unsur-unsur sekolah yang berperan dalam kemitraan itu ada 3. Yang pertama, kepala sekolah berperan dalam menetapkan kebijakan yang mendukung penyelenggaraan program pendidikan keluarga, kemudian menyusun rancangan kegiatan program pendidikan keluarga, lalu mengelola warga sekolah dan anggaran dari sekolah maupun pihak mitra untuk mendukung pencapaian tujuan program kemitraan. Yang selanjutnya, menjalin hubungan dengan keluarga dan masyarakat untuk menunjang keterlaksanaan program kemitraan. Dan yang terakhir, fungsinya kepala sekolah adalah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dengan melibatkan seluruh mitra. Untuk wali kelas sendiri, dia itu berperan yang pertama, mendukung kebijakan program pendidikan sekolah. Yang kedua, menjadi fasilitator antara pihak sekolah dengan orang tua, anak, dan masyarakat. Yang ketiga, menjadi motivator dan inisiator dalam kegiatan pendidikan karakter dan budaya prestasi bagi peserta didik. Dan yang keempat, yaitu mengevaluasi pencapaian hasil program peserta didik yang mencakup terbentuknya prestasi dan karakter. Untuk yang ketiga, yaitu ada komite sekolah. Peran dari komite sekolah ini yang pertama, mendukung kebijakan program kemitraan yang telah ditetapkan sekolah. Yang kedua, dia memantau pelaksanaan program kemitraan yang telah ditetapkan bersama di sekolah. Yang ketiga, memberikan saran perbaikan atas pelaksanaan program kemitraan. Dan yang keempat, melakukan evaluasi program kemitraan yang telah dilaksanakan di sekolah. Nah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pendidikan di masyarakat. Beberapa manfaat kemitraan masyarakat dalam pendidikan bagi sekolah. Yang pertama, masyarakat menyediakan sumber daya yang dimanfaatkan
untuk kegiatan sekolah. Sekolah sebagai pihak pelaksanaan praktik diharapkan mampu mengidentifikasi dan memanfaatkan secara optimal sumber daya yang ada di masyarakat untuk kepentingan pendidikan di sekolah. Kemudian, bagi guru dan kepala sekolah akan memperoleh nilai moral dan penghargaan yang lebih tinggi dari orang tua peserta didik. Orang tua peserta didik akan sangat berterima kasih kepada guru yang telah mendidik anaknya untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat. Kemudian, guru dan kepala sekolah merasakan adanya peningkatan kepuasan kerja dalam dirinya. Tujuan kemitraan sekolah dengan masyarakat yaitu yang pertama, meningkatkan peran masyarakat dalam mendukung pencapaian tujuan pendidikan, yaitu masyarakat ikut berperan dalam mendukung tercapainya tujuan pendidikan, seperti memberikan fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan pembelajaran. Masyarakat dapat berupa tokoh masyarakat, tokoh agama, ahli pendidikan, pengusaha, profesional, dan lembaga yang relevan bagi atau peserta didik. Contoh bentuk kemitraan sekolah dengan masyarakat yaitu perusahaan lokal mendukung sekolah dengan menyumbangkan sumber daya, seperti menyediakan peralatan sekolah untuk mendukung kegiatan pembelajaran di sekolah. Kemudian menyediakan tamu ahli, tuan rumah studi lapangan, pelatihan magang yang dapat digunakan untuk pelatihan kegiatan lapangan. Budaya tertentu dapat direfleksikan di sekolah, seperti kegiatan pentas seni dan siswa menciptakan karya-karya seni. Strategi yang dapat ditempuh sekolah dalam mengembangkan kemitraan dengan masyarakat yaitu mendorong pemanfaatan sumber daya di masyarakat untuk memperkaya kurikulum sekolah, mengembangkan kemitraan dalam pendidikan antar sekolah, masyarakat, serta pusat-pusat penyedia layanan swasta, memanfaatkan fasilitas yang telah ada di masyarakat untuk kegiatan pendidikan, menciptakan lingkungan masyarakat yang menopang terjadinya pembelajaran sepanjang hayat, membangun keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan di bidang pendidikan, menyediakan forum saran dan komunitas yang saling bantu dan mendukung, mengembangkan sistem yang memfasilitasi keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk berkomunikasi dengan baik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.